Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran tema 3 subtema 1. Pembelajaran 3. Selamat belajar ya. Jangan lupa berdoa dan juga laksanakan sholat duha. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, silahkan siapkan alat tulisnya. Catat poin-poin pentingnya ya anak-anak sekalian. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai tokoh-tokoh penemu. Hari ini kita baca informasi pembelajaran 3 mengenai James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Nah, anak-anak sekalian, itu merupakan awal mula terciptanya permainan bola basket. Jadi saat itu Naismith ini terinspirasi dari permainan tradisional yang ia mainkan saat kecil. Nah, coba perhatikan pada layar handphone kalian. Di situ ada macam-macam olahraga. Yang jelas, olahraga ini dikembangkan dari penemuan Naismith ya anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian bisa menerapkan atau memperagakan olahraga-olahraga yang ada pada layar handphone, yaitu latihan kebugaran jasmani. Di sini ada latihan kekuatan otot lengan, latihan kekuatan otot perut, kemudian loncat tegak dan lompat ke depan belakang, lari cepat atau sprint, dan juga lari jarak sedang. Itu merupakan contoh-contoh olahraga yang meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, nah, perhatikan pada layar handphone, ada juga di sini olahraga push up dan sit up. Nah, ada perbedaan ya antara sit up, push up dan sit up perempuan, siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Silahkan anak-anak perhatikan di situ caranya, gerakan push up dan sit up untuk putra dan putri, yang atas untuk putri, yang bawah untuk putra. Anak-anak peragakan di rumah ya, sekalian olahraga. Pasti sudah lama tidak olahraga nih. Nah, kita lanjutkan teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan ya, deretan penjelas atau isi, dan juga penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi suatu urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, di sini Ibu sajikan contoh dari teks eksplanasi ilmiah, proses terjadinya banjir. Itu Ibu kutip dari googling ya anak-anak sekalian. Anak-anak boleh lihat beberapa contoh lain dari teks eksplanasi ilmiah. Anak-anak boleh buka halaman 14, 15 pada LKS kalian. Nah, di situ ada penjelasan mengenai teks eksplanasi dan juga contoh teks eksplanasi. Selanjutnya, silahkan anak-anak membuat contoh teks eksplanasi yang lain. Teks eksplanasi ilmiah, kalian boleh bebas berkreasi membuat cerita singkat mengenai teks eksplanasi ilmiah. Oke, selamat berkreasi ya. Bisa ditunggu hasilnya. Cukup sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.